Pemirsa, kita akan langsung memantau situasi terkini di Mabes Polri. Sudah ada reporter Julita Telambanua. Ya, Julita, bagaimana persiapan pengumuman hasil gelar perkara Ahok? Ya, saat ini Rara, kami masih menunggu pengumuman dari hasil gelar perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Saat ini dapat dilihat ya di belakang saya, ini merupakan rekan-rekan media yang juga masih menunggu. Rencananya nanti pengumuman ini akan dilakukan ataupun diberikan pada pukul 10 dan hingga saat ini belum ada pengumuman ataupun ada informasi akan berubah. Jadi kita tunggu nanti pada pukul 10 yang rencananya nanti akan diberikan langsung pengumumannya oleh Kabareskrim Polri Aridono Sukmanto. Selain itu saat ini Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga tengah berada di Mabes Polri, sehingga tidak menutup kemungkinan nanti Tito juga akan hadir pada pengumuman dari hasil gelar perkara yang telah dilakukan kemarin secara terbuka terbatas. Pada hasil pengumuman hasil gelar perkara ini tidak banyak persiapan yang dilakukan oleh Mabes Polri, tidak ada pengamanan yang tampak berlebihan di sini, sama seperti biasa. Hanya tadi ketika kami masuk juga diperiksa sejumlah barang yang kami bawa, namun tidak ada antisipasi lain yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan pengumuman hasil gelar perkara hari ini. Dan juga ada satu ruangan yang disiapkan oleh Mabes Polri, yaitu ruangan Rupatama yang rencananya nanti menjadi lokasi hasil pengumuman dari gelar perkara terbuka yang telah dilakukan kemarin terkait dengan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok. Dan pemirsa, kita tahu bahwa kemarin gelar perkara terbuka terbatas telah dilakukan juga di Mabes Polri ini dengan menghadirkan sejumlah pihak, bukan hanya dari pihak kepolisian, karena sebelumnya belum pernah ada perkara ataupun kasus yang gelar perkaranya dilakukan secara terbuka. Namun kali ini gelar perkara dilakukan secara terbuka namun terbatas. Kemudian ada sejumlah pihak yang diundang, diantaranya adalah pihak terlapor, pelapor, tentunya ada penyidik dan juga bahkan ahli, yaitu diantaranya adalah ahli bahasa dan juga ahli agama yang dihadirkan dalam gelar perkara terbuka terbatas ini. Dan juga ada pengawas dari Kompolnas dan juga Ombudsman yang dihadirkan di sini untuk melihat langsung gelar perkara terbuka terbatas, di mana gelar perkara ini adalah untuk melihat apakah memang ada unsur-unsur penistaan agama yang dilakukan ataupun dalam pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu, tepatnya pada tanggal 27 September lalu. Dan pada tanggal 7 November lalu, pemirsa, juga Ahok telah dipanggil oleh Barreskrim Polri untuk ditanyai, yaitu ada 40 pertanyaan, sekitar 40 pertanyaan yang diberikan kepada Ahok terkait dengan pernyataannya di Kepulauan Seribu. Pada saat itu dia menyebutkan ada ayat Al-Quran di dalamnya, yaitu dari surat Al-Maidah, dan kemudian ini juga memancing reaksi dari sejumlah pihak, yaitu juga bahkan sempat menimbulkan aksi damai 4 November yang kita sudah lihat beberapa waktu lalu, dan bahkan pada malam harinya sempat menimbulkan kericuhan. Dan kemudian ini sesuai dengan instruksi Presiden bahwa proses hukum dari kasus dugaan penistaan agama ini harus dilakukan secara tepat, cepat, dan juga transparan. Nah, ini hasil dari gelar perkara ini nantinya akan disampaikan pada masyarakat. Nanti kita lihat pada jam 10, ini merupakan salah satu unsur yang harus memang dilakukan oleh pihak kepolisian, yaitu transparan. Nanti akan disampaikan kepada publik apakah benar dalam pernyataan Ahok itu ada unsur-unsur penistaan agama. Kita tunggu nanti pada pukul 10. Fitri. Ya, Julita, artinya 15 menit dari sekarang kita akan melihat bagaimana hasil dari gelar perkara yang telah dilakukan kemarin. Tapi dari informasi yang Anda dapatkan, bagaimana sebetulnya proses hukum selanjutnya terkait hasil gelar perkara ini? Iya, Fitri, terkait dengan nanti jika Ahok ini memang ada terbukti melakukan ataupun ada unsur-unsur penistaan agama di dalam pernyataannya di Kepulauan Seribu, tepatnya pada tanggal 27, dan kemudian Ahok ditetapkan sebagai tersangka. Sekali lagi, jika ditetapkan sebagai tersangka, maka terkait dengan status pencalonannya sebagai calon gubernur petahana DKI Jakarta ini tidak bisa langsung dihilangkan kemudian, karena ini sesuai dengan Undang-Undang Pilkada DKI Jakarta. Maka kemudian Ahok harus tetap menjalani statusnya ataupun tetap menjadi calon petahana gubernur DKI Jakarta, dan kemudian proses hukum baru dapat dilakukan setelah Pilkada 2017 dilangsungkan, yaitu pada bulan Februari 2017 mendatang. Dan kemudian proses hukum ini pun baru bisa berlanjut jika sudah ada keputusan
tetap dari pihak pengadilan ataupun dari Mahkamah Agung, baru bisa proses hukum ini berlanjut. Dan jika kemudian sekali lagi jika Ahok terpilih dengan status tersangkanya itu, kemudian Ahok tidak bisa langsung bersama dengan pasangannya, keduanya kemudian langsung gugur begitu, sehingga ada kemungkinan bahwa Jarod yang akan naik, dan juga ada kemungkinan lain yang bisa terjadi jika Ahok menjadi tersangka nantinya. Namun kita lihat nantinya pemirsa seperti apa pengumuman dari Barreskrim Polri terkait dengan gelar perkara yang telah dilakukan kemarin ini. Fitri. Ya baik Juwita, kita akan terus nantikan bagaimana perkembangan hasil gelar perkara yang nanti pada pukul 10 akan diumumkan di Mabes Polri. Baik, terima kasih Juwita Telambano melaporkan langsung dari Mabes Polri.